Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 113. Ini adalah satu kerugian yang mereka miliki, karena tidak membawa rekan dengan roh bela diri bertipe burung untuk mengatasi roh bela diri Phoenix. Sementara roh bela diri mereka sama-sama hewan darat. Zongtian menganggukkan kepala, dan roh bela diri Golem segera melempar batu-batu besar ke arah roh bela diri Phoenix. Begitu juga dengan roh bela diri Panda yang langsung mencabut pepohonan di sekitarnya dan melemparnya ke arah roh bela diri Phoenix. Roh bela diri Phoenix berkicau di udara, mengejek kedua roh bela diri tersebut karena ia berhasil menghindar setiap lemparan mereka. Kedua roh bela diri tersebut tampak sangat marah dan mengatakan agar roh bela diri Phoenix turun ke bawah dan bertarung secara jantan dengan mereka. Namun seperti tuannya, ia juga mewarisi akal bulu serta berpikir ia cukup bertahan saja dan membiarkan Feng Yuan mengatasi dua manusia itu. Karena saat kedua manusia itu mati, maka kedua roh bela diri itu akan lenyap juga. "Ayo, serang bersama saudara Dong!" seru Zongtian melesat ke arah Feng Yuan dari belakang, dan Dong Tu segera mendekat dari arah depan. "Gerakan ketiga, jurus pedang bayangan!" Hiah! Dong Tu tiba-tiba membelah diri menjadi 7 orang yang langsung mengepung Feng Yuan dari segala arah. Zongdian tak mau ketinggalan. Saat ia berjarak 2 langkah dari Feng Yuan, dia juga menggunakan teknik bela dirinya. Tiba-tiba saja dari permukaan tanah muncul gudukan tanah yang runcing, seperti perangkap babi yang dibuat para pemburu. Feng Yuan melompat ke udara, menghindari gundukan tanah runcing tersebut. Tetapi 7 Dong Tu muncul mengelilinginya dan langsung mengayunkan pedang besar mereka ke arahnya. Gerakan keempat, jurus pedang meteor. Hah! Jutaan pedang menghujani 7 Dong Tu yang membuat ketujuhnya lenyap begitu saja. Sehingga Feng Yuan tersenyum, musuhnya telah berkurang 1. Namun senyumnya kembali pudar saat melihat roh bela diri Panda masih bertarung melawan roh bela diri Phoenix, yang menandakan Dong Tu masih baik-baik saja. Tetapi di mana dia? Feng Yuan mengedarkan energi spiritualnya, melacak keberadaan Dong Tu sembari berjaga jarak dengan Zongtian, yang kini membuat semua permukaan tanah menjadi gundukan-gundukan runcing, sehingga Feng Yuan terpaksa melayang di udara. "Hei, apakah kamu menganggap remeh murid sekte naga surgawi?" gerutu Zongtian, karena mata Feng Yuan tak pernah fokus ke arahnya, seolah-olah dia hanya tokoh sampingan saja dalam pertarungan ini. Feng Yuan melirik Zongtian dengan tatapan acuh tak acuh, seolah-olah mengiyakan ucapannya. "Babi sepertimu lebih baik diam saja," saut Feng Yuan dengan kalimat ejekan. "Apa?" Wajah Zongtian memerah. Lemak di tubuhnya segera bergetar dan tiba-tiba ia bertransformasi menjadi manusia batu seperti roh bela diri Golem. Feng Yuan mengerutkan keningnya. "Sepertinya pepatah mulutmu adalah harimaumu ada benarnya juga. Kini aku malah membuatnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sementara si kurus Dong Tu itu juga main petak umpat menungguku lengah." Gumam Feng Yuan merasa salah bicara. Zongtian melompat ke arah Feng Yuan dengan kepalan tangannya yang sangat besar, lebih besar dari tubuh Feng Yuan. "Sepertinya adu tinju lebih cocok untuk melawan Zongtian." Feng Yuan menyimpan pedang matahari dan menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna. "Ayo, kita lihat siapa yang memiliki fisik yang lebih kuat," serunya sembari meluncur ke arah Zongtian. 2 tinju berbeda ukuran tersebut beradu, yang membuat energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi, dan sesaat kemudian menimbulkan ledakan energi spiritual yang menghancurkan area di sekitar mereka. Semua pepohonan lenyap begitu saja dan meninggalkan bekas lubang besar yang menggangah, sehingga para siluman yang berada di dekat pertarungan tersebut lari tunggang-langgang menyelamatkan diri. Bai Yunfei dan Li Jiayu terkejut mendengar suara ledakan yang berasal dari arah selatan. Apalagi para siluman dengan basis kultivasi rendah berhamburan ke segala arah. Mungkinkah mereka kesulitan mengatasi siluman itu? Li Jiayu mengkhawatirkan nasib Feng Yuan yang menurutnya belum memiliki banyak pengalaman bertarung hidup mati melawan siluman. "Kita harus membantu mereka saudari Bai." "Tidak perlu, toh mereka tidak menembakkan kembang api untuk meminta bantuan kita," saut Bai Yunfei dengan suara senyum terpancar di sudut bibirnya. "Jangan terlalu khawatir, percayalah Zongtian dan Dong Tu itu sangat kuat." Li Jiayu mengangguk pelan dan merasa ia saja yang terlalu khawatir. Padahal Feng Yuan juga cukup kuat dan mampu mengalahkan dirinya dengan mudah saat latih tanding di kediaman penatua Ling Tao. Debu tebal membumbung tinggi setelah ledakan energi spiritual terjadi ketika tinju Feng Yuan dan Zongtian beradu.
Feng Yuan masih melayang di udara, tetapi Zhong Tian tak terlihat akibat ditutupi oleh debu tebal tersebut. Mana perginya manusia batu itu? Gumamnya segera mengedarkan energi spiritual melacak keberadaan Zhong Tian. Namun tiba-tiba dari balik debu tebal tersebut, muncul Dong Tu sembari menghunus pedang besarnya ke arah dada Feng Yuan. Gawat! Feng Yuan langsung panik dan menarik pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya. Gerakan ketiga, pedang meteor! Ya! Langit langsung bergemuruh saat sebuah robekan besar muncul di sana. Dan pedang sebesar gunung yang panjangnya menyentuh awan tiba-tiba melesat dalam satu kedipan mata. Ini adalah teknik terkuat dalam jurus pedang meteor, tetapi hanya bisa digunakan sekali dalam satu hari saja. Makanya, Feng Yuan akan menggunakannya saat mode pamer atau terdesak saja. Secara naluriah, Dong Tu menengadah menatap langit saat merasakan kemunculan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan ia langsung mengerutkan keningnya, serta ingin membatalkan serangan pada Feng Yuan, kemudian mundur. Rencana itu terlihat mudah, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Karena saat ia hendak berbalik arah, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pedang raksasa itu menancap di tanah, dan mengeluarkan gelombang energi spiritual, yang membuat sebuah debu tebal di sekitarnya menghilang. Zhong Tian langsung tercengah, karena tiba-tiba roh bela diri panda memudar, yang menandakan Dong Tu telah tewas di tangan Feng Yuan. Kamu membunuh saudara Dong? Zhong Tian masih belum percaya apa yang ia lihat, tetapi pedang raksasa di hadapannya itu tampak dilumuri darah, yang kemungkinan besar itu adalah darah dari Dong Tu. Feng Yuan menjentikan jarinya, dan pedang raksasa itu langsung menghilang. Kini ia menyeringai menatap Zhong Tian. Aku tak menyangka, kamu adalah orang pertama yang berhasil menahan tinju naga pengitar langit tahap sempurna, tanpa mendapatkan tiket menuju dunia bawah. Feng Yuan mengejek Zhong Tian, padahal sebenarnya ada banyak musuhnya yang berhasil bertahan dari tinju terhebatnya itu. Feng Yuan kembali menyimpan pedang matahari, dan merasa akan lebih adil bila menggunakan kekuatan fisik juga saat melawan Zhong Tian yang memiliki roh bela diri golong. Anda tak perlu menangis, saudari Zhong. Aku tak akan menggunakan pedang saat melawanmu, karena tinjuku sebenarnya jauh lebih mematikan daripada pedang antik di punggungku ini. Lagi-lagi Feng Yuan mengejek Zhong Tian. Zhong Tian menghela nafas dalam-dalam dan berusaha menenangkan hatinya agar tidak gugup melawan Feng Yuan. Dia yakin Dong Tu tewas karena terlalu ceroboh dan malah masuk ke dalam perangkapnya. Apa kamu meremehkan kekuatanku? Zhong Tian mengerutkan keningnya. Jelas semua orang tahu kalau semua murid sekte pedang bintang selalu mengandalkan pedang mereka saat bertarung. Bagaimana mungkin Feng Yuan malah mengaku bahwa tinjunya lah kekuatan terhebatnya yang sebenarnya? Siapa yang meremehkanmu? Saut Feng Yuan dengan seolah senyum cerah, dan energi spiritual di sekitar mereka tiba-tiba berfluktuasi. Kemudian energi spiritual itu bermuara ke arahnya, sehingga Zhong Tian menyadari kalau Feng Yuan tidak berbohong padanya. Semua musuhku selalu kulawan dengan kekuatan penuh, karena aku takut mereka memiliki trik licik sepertiku. Maksudku seperti beberapa ahli bela diri lain. Zhong Tian tidak menanggapi lagi ucapan Feng Yuan, dan tubuhnya kembali menjadi manusia batu. Namun kali ini dia tidak berinisiatif menyerang lebih dulu dan menunggu Feng Yuan di bawah. Karena tanah adalah kekuatannya, maka bertarung di udara sudah jelas itu sama saja menggali kubur sendiri. Karena tidak perlu memikirkan Dong Tu lagi, Feng Yuan segera menukik dari atas ke arah Zhong Tian dengan satu kedipan mata saja. Feng Yuan telah mengayunkan tinjunya ke arah dada Zhong Tian. Zhong Tian menghentakkan kakinya dan permukaan tanah langsung naik membentuk tembok pembatas di antara mereka. Tembok tanah itu hancur berkeping-keping disapu oleh tinjuan Feng Yuan. Tetapi Zhong Tian berhasil menghindar dari tinjuannya itu dan kembali menghentakkan kakinya. Permukaan tanah yang dipijak Feng Yuan tiba-tiba menjadi lunak atau menjadi lumpur hidup menyedotnya ke dalam lumpur hidup. Matilah kau bangsat! Ya! Umpat Zhong Tian memadatkan tanah menjadi sebuah tombak dan menusuknya ke arah dada Feng Yuan yang telah tenggelam hingga setengah tubuhnya. Ayam kampret, kamu ngapain aja? Aku hampir mati di siang! Teriak Feng Yuan. Kamu sudah bosan hidup ya? Berutuhnya, kesulitan keluar dari lumpur hidup itu. Karena semakin ia berusaha keluar, maka semakin terhisap oleh lumpur hidup tersebut. Roh bela diri Ponix yang sedang melepaskan bola-bola api ke arah roh bela diri Golem langsung mengerutkan keningnya. Tuannya tidak boleh mati. Walaupun sebenarnya ia sangat senang melihat tuannya itu tersiksa,
Namun bila tuannya mati, maka ia juga akan mati. Pertarungan dengan roh bela diri golem berlangsung seimbang, karena roh bela diri golem tersebut tidak bisa hancur oleh api Phoenix, sementara roh bela diri Phoenix juga tidak bisa dijangkau oleh roh bela diri golem. Dia kemudian melepaskan bola api yang sangat besar ke arah Zongtian. Bola api ini mengandung esensi api Phoenix yang setara 1 bulan Qi yang dikultivasikan oleh Feng Yuan. Zongtian segera mundur saat bola api Phoenix sebesar gunung meluncur ke arahnya. Walaupun sebenarnya ia bisa saja menggunakan energi spiritualnya, membuat kubah batu untuk bertahan. Namun firasatnya mengatakan, ledakan yang akan ditimbulkan oleh bola api Phoenix ini pasti akan menguras energi spiritualnya ke titik terendah. Makanya, pilihan terbaik adalah menghindar saja. Feng Yuan mengerutkan keningnya saat bola api Phoenix tersebut melesat ke arahnya. Cih, ayam kampret. Ada dendam apa kamu padaku, sialah? Gerutunya memaki roh bela diri Phoenix yang langsung bersiul-siul pura-pura tak mendengar umpatan tuannya. Ledakan api yang sangat besar menghancurkan area radius 100 tombak, sehingga Zongtian terpaksa menggunakan tameng tanah agar tidak terhempas oleh ledakan api tersebut. Wajah Zongtian menjadi masam, dan ia pun menghela nafas dalam-dalam, karena tak menyangka ledakan api yang disemburkan oleh roh bela diri Phoenix sangat mengerikan. Dan bila ia tak tepat waktu menggunakan tameng tanah, maka ia pasti akan menderita luka berat. Feng Yuan juga akhirnya terbebas dari lumpur hidup, tetapi ia terhempas sejauh 50 langkah. Terima kasih ayam jago, telah menyelamatkanku walaupun caramu itu sedikit kasar. Feng Yuan mengacungkan jempol pada roh bela diri Phoenix yang langsung mengepakkan sayapnya, karena bangga mendapatkan pujian dari tuannya tersebut. Tapi, mulai nanti jatah Qi untukmu akan dipotong 50% selama sebulan. Karena gara-gara kamu aku kehabisan banyak Qi yang kupersiapkan untuk menerobos kerana Chaos and Singa. Gerutunya. Roh bela diri Phoenix langsung lesu mendengarnya. Padahal awalnya ia sangat gembira sekali. Feng Yuan kemudian menatap Zongtian. Dia segera melayang 1 tombak dari permukaan tanah, agar tidak terjebak oleh trik lain darinya yang memiliki roh bela diri bertipe roh bumi tersebut. Senior Zong, bagaimana kalau Anda menyerah saja dan katakan siapa dalang yang menyuruh kalian untuk membunuhku? Maka tuan muda ini akan mengampuni nyawamu. Feng Yuan tak langsung menyerangnya, karena ia masih penasaran siapa yang menyuruh mereka. Zongtian tersenyum sembari memanggil roh bela diri golem untuk mendekat ke arahnya. Siapa yang mengirim kami itu tidak penting. Yang penting adalah kalau sudah dimulai maka harus diakhiri, walaupun nyawaku berakhir di tanganmu. Feng Yuan mengerutkan keningnya, karena tak menyangka Zongtian rela mempertaruhkan nyawa demi misi membunuh dirinya. Kemudian ia menyimpulkan dalang dibalik semua ini adalah klan Xiao, karena hanya mereka yang bisa menggerakkan murid-murid dari klan besar lainnya, sedangkan Pangeran Xing Chenghao kemungkinan hanya bisa menggerakkan murid Kekaisaran Xing saja. Aku menghargai keputusanmu, dan mari kita adu kembali tinju siapa yang paling kuat. Saut Feng Yuan memadatkan energi spiritual di sekitarnya pada kepalan tangannya dan melesat ke arah Zongtian. Tanpa diperintahkan oleh Feng Yuan, roh bela diri Phoenix langsung melepaskan bola-bola api ke arah roh bela diri golem yang melindungi Zongtian. Zongtian menghentakkan kakinya sehingga muncul tameng tanah di depannya. Namun, roh bela diri Phoenix langsung menyemburkan bola api ke arah sana, hingga tameng tanah tersebut hancur berkeping-keping. Tinju Feng Yuan dan Zongtian beradu, menimbulkan distorsi energi spiritual di sekitar mereka dan keduanya terhempas beberapa langkah. Seulas senyum tipis terpancar di sudut bibir Feng Yuan, karena sangat senang bertemu lawan yang memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Walaupun sebenarnya itu karena roh bela dirinya adalah golem yang membuat tubuhnya menjadi sekeras batu. Roh bela diri golem mengayunkan kedua tangannya menuju Feng Yuan. Walaupun roh bela diri Phoenix terus-menerus menembakkan bola-bola api yang membuat dia kesulitan bergerak. Namun saat energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi, ia langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menghancurkan Feng Yuan yang pertahanannya sedang terbuka lebar. Roh bela diri Phoenix langsung panik saat 2 kepalan tangan yang sangat besar dari roh bela diri golem menghantam kepala tuannya. Namun tiba-tiba, rantai yang sangat besar yang diselimuti api melilit tubuh roh bela diri golem, sehingga tidak bisa bergerak. Dan tiba-tiba, area di sekitar mereka diselimuti asap hitam pekat yang membuat Zongtian mundur beberapa langkah menghindarinya. Karena ia curiga, asap hitam pekat itu mengandung racun mematikan. Sesaat kemudian, asap hitam pekat bertransformasi menjadi tengkorak raksasa yang langsung menelan roh bela diri golem. Sehingga Zongtian menyemburkan seteguk darah, karena koneksinya dengan roh bela diri golem telah terputus.
Suara gertakan gigi yang menghancurkan roh bela diri golem terdengar sangat keras. Sehingga Zongtian menjadi sangat marah dan menggertakkan kakinya. Kemudian dari permukaan tanah muncul tombak-tombak runcing yang langsung menusuk Feng Yuan. Mati kau brengsek! Hira! Umpat Zongtian melompat ke arah Feng Yuan sembari melempar tombak batu. Namun, roh bela diri Phoenix mengepakkan sayap-sayapnya, sehingga puluhan pedang api melesat ke arah Zongtian yang terpaksa harus menghindarinya. Anda terlalu lemah, Senior Zhang. Ejek Feng Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Dia kini melayang 100 tombak dari permukaan tanah, karena menghindari tombak-tombak tanah yang tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Tawaranku sebelumnya masih berlaku. Senior Zhang hanya perlu memberikan sebuah nama, dan Senior bisa pergi kemana saja untuk bersembunyi dari mereka. Karena aku tahu, kamu takut keluargamu akan dihancurkan oleh pihak yang menyuruhmu. Namun Zongtian hanya diam saja dan tetap menatap tajam pada Feng Yuan. Atau jangan-jangan kalian telah melakukan sumpah hati iblis. Feng Yuan berspekulasi. Zongtian tetap tidak menjawab, tetapi Feng Yuan merasa dugaan yang terakhirlah yang paling memungkinkan, karena sudah jelas kekuatan Zongtian lebih rendah dari Feng Yuan. Namun ia tetap bersikukuh untuk tetap bertarung walaupun sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Ya, walaupun kamu tidak memberitahuku siapa dalangnya, tetapi aku masih ada 2 cara untuk mengorek informasi darimu. Feng Yuan tersenyum lebar dan segera menggunakan gerakan ketiga tapak iblis kutukan Asura, teknik yang sama yang melenyapkan roh bela diri golem. Namun Zongtian membuat tameng tanah dan mundur puluhan langkah menghindari rantai-rantai besi yang hampir mengikatnya. Kena kau! Tiba-tiba Feng Yuan muncul di belakang Zongtian dan langsung menekan titik meridiannya. Tatap mataku dan katakan siapa tuanmu. Dia menggunakan teknik cuci otak yang merupakan teknik hipnotis yang ia dapatkan dari kultus Xiang Hou di Kekaisaran Jingzi. Zongtian langsung panik saat ia merasa tubuhnya tak bisa digerakkan, dan ia juga mulai kehilangan kendali atas pikirannya sendiri. Jangan harap kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, Senior Feng, karena kamu akan menemaniku ke dunia bawah. Seru Zongtian segera meledakkan energi spiritual yang ada di dantiannya. Feng Yuan langsung mendorong tubuh Zongtian agar menjauh darinya. Dasar gila! Umpatnya tak menyangka Zongtian akan melakukan bunuh diri dengan meledakkan dirinya sendiri. Ledakan yang sangat besar kembali terjadi, sehingga Li Jiayu makin khawatir akan nasib Feng Yuan dan curiga ada yang tidak beres. Kenapa pertarungan mereka melawan satu siluman saja berlangsung sangat lama, padahal mereka ada 3 orang dengan basis kultivasi yang sama. Saudari Bei. Li Jiayu menatapnya, dan Bai Yunfei berhenti terbang, kemudian menatap ke arah selatan. Dia menghela nafas panjang, dan ekspresi wajahnya tampak gelisah. Baiklah, mari kita lihat mereka. Saut Bai Yunfei segera terbang ke arah selatan, menuju tempat Feng Yuan, Zongtian, dan Dong Tu pergi. Bersambung.